السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Pertemukan kembali di majlis yang mulia, majlis iman, majlis tafaqquh fid din, taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan meringankan kita untuk selalu melaksanakan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diringankan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertaubat kepadanya, dan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, untuk pertemuan pekan yang kedua ini kita akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada pertemuan yang lalu ya. Jadi masih lumayan banyak, nanti semoga bisa mau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ada satu pertanyaan yang saya bacakan. Jadi ini pertanyaan dari minggu lalu yang belum terbacakan, dan pertanyaan ini muncul lagi di minggu kemarin ya. Jadi ada pertanyaan mengenai hadis tentang kucing Rasulullah, hadis bukan hadis tapi asal ini mukjizat. Jadi bercerita tentang kucing Rasulullah yang diperlakukan dengan baik, dan ini dijadikan dasar oleh orang-orang untuk menyayangi kucing. Jadi apakah asar ini merupakan asar yang hasan atau yang benar? Karena pada beberapa kejadian, karena adanya kucing, bahkan ada seseorang atau mungkin tetangga yang mengalami kejadian, mereka merasa kucing ini mengganggu, dan pada akhirnya kondisi hubungan tetangga ini menjadi tidak baik, jadi terputus begitu kan. Bagaimana hukumnya apabila kondisi seperti itu? Demikian aja. Jazakumullah khairan. Terkait dengan kucing di zaman Nabi sudah ada ya, hadisnya banyak. Salah satunya ketika Nabi SAW ditanya terkait dengan air bekas jilatan kucing, maka Nabi mengatakan innama hiya minat tawafina wat tawafat. Kucing itu adalah hewan yang dia hidup di sekitaran kalian. Kemudian Nabi mengabarkan terkait dengan ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. La hiya aqamatha wa la hiya arsalatha ta'kul hasyashil ardh. Ada seorang perempuan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung, tidak dikasih makan, juga tidak dilepas untuk cari makan sendiri. Juga hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada hadis yang larangan jual beli kucing juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Namun banyak ahli hadis mutaqaddimun itu mentaifkan riwayat tentang larangan jual beli kucing.
karena banyak kita dapatkan di ulama salaf ternyata mereka juga melihara kucing, atau ya banyak yang senang dengan kucing. Namun terkait dengan kucing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu a'lam, saya tidak tahu kesahihan riwayatnya apakah benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihara kucing. Kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai saat ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah kenapa dia disebut dengan Abu Hurairah. Karena ada beberapa riwayat Abu Hurairah karena sangat senangnya sama kucing. Intinya jamaah sekalian, terkait dengan memelihara kucing, hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja dan tidak ada kesunahan dan juga tidak ada larangan. Jual beli kucing juga boleh-boleh. Hukumnya boleh-boleh saja. Nah, kemudian perkara yang terkait dengan boleh-boleh saja ini jangan kemudian membuat hubungan tetangga kita jadi putus hanya gara-gara seekor kucing. Nah, pertanyaannya apa? Kalau kemarin pertanyaannya masuk, apa boleh saya bunuh atau apa gitu? Kucing. Terkait dengan membunuh peliharaan seorang itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya kita merusak harta milik orang lain. Selama yang dia miliki itu bukan sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Tapi kalau kita merusak sesuatu yang diharamkan dalam agama, contoh misalkan dia jual minuman keras, maka itu kan jelas dilarang. Maka di dalam agama kalau kita tumpahkan itu kemudian kita pecahkan bejananya, itu tidak ada ganti rugi di dalam agama. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang dilarang. Seperti mungkin begitu juga dia jualan patung, itu kan dilarang dalam agama. Seorang muslim jualan patung kan. Masa dia nyembah Allah, dia sendiri menyembah jual beli Tuhan orang lain. Gimana? Maka di dalam agama segala sesuatu yang dilarang kita melakukan jual beli, kemudian kita merusak, maka tidak ada ganti rugi. Ya, dibolehkan. Tapi kucing tidak ada larangannya. Seseorang melihara kucing. Maka saat ada orang yang melihara kucing kemudian mengganggu, kayaknya ini kembali ke teknis. Sebenarnya kalau mau kita ini damai gampang, hanya gara-gara kucing masa kita sampai putus hubungan keluarga, bertetangga ya. Karena bertetangga ini besar haknya, besar juga kewajibannya. Sampai Nabi SAW itu ketika ditanya tentang urutan perbuatan dosa besar, kata seorang sahabat, apa dosa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Nabi, asyirku billah. Kemudian apa lagi setelah itu? Disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, antuzani halilata jari. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Apakah perbuatan zina itu tidak dilarang? Itu dosa besar. Ada tidak dibolehkan kita berzina karena dengan orang lain atau orang-orang tertentu? Tidak boleh. Secara mutlak haram hukumnya. Sepakat ulama rahimahullah, perbuatan zina haram hukumnya. Apakah beda antara perempuan yang satu dengan perempuan lain? Tidak ada bedanya. Semuanya dosa besar. Cuman kalau seseorang terjatuh dalam perbuatan zina dengan istri tetangganya, jauh lebih besar dosanya ketimbang dia terjatuh dengan perbuatan berzina dengan orang lain. Kenapa? Karena tetangga itu amanah. Kita ini amanah. Kata ulama itu amanah menjaga tetangga kita juga. Makanya disebut jarun. Jar itu diantara maknanya apa? Menjaga dia. Dia ikut menjaga tetangganya. Maka bagaimana seorang tetangga yang dikasih amanah di dalam agama ikut menjaga tetangganya, malah dia yang merusak. Makanya di dalam agama diurutkan dia setelah kesyirikan oleh Nabi sebagai dosa terbesar. Antuzani halilata jari. Kamu berzina dengan istri tetangga. Wal iyadu billah. Jadi terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya kembali kepada teknis, bagaimana caranya. Masa hanya gara-gara kucing tidak bisa diselesaikan? Kalau hanya gara-gara kucing tidak bisa kita selesaikan, gimana urusan Gaza kita selesaikan? Kucing aja kita tidak bisa menyelesaikan, hanya gara-gara kucing hubungan pertetanggaan itu hilang. Tidak mungkin. Janganlah hanya gara-gara masalah kecil kemudian kita akhirnya bentrok sampai berhari-hari tidak tegur sapa hanya gara-gara. Itu bisa diselesaikan. Tinggal datang temu orangnya, bicara baik-baik gimana ininya. Yang punya kucing juga ya harus tahu diri sebagai bertetangga. Kalau memang mengganggu orang lain ya gimana baiknya, jangan sampai hewan peliharaannya itu mengganggu. Karena hukum asalnya kucing itu ya dilepas.
Kalau dikurung juga boleh, sama dengan ayam. Itu dilepas dia peliharaan, hukum asalnya boleh dilepas, boleh dikurung. Tapi ada yang tidak boleh dilepas, sapi misalkan. Itu diikat dia. Ya. Makanya di dalam ilmu fikihnya, kalau sapi seorang itu makan tanaman orang lain, itu dilihat dari dua kondisi. Kalau makannya malam hari, maka yang punya hewan kena denda. Kenapa? Ganti rugi. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin pemilik kebun itu menjaga 24 jam sampai malam. Makanya yang punya hewan ternak itu harus diikat kuat-kuat. Tapi kalau makannya di siang hari, maka dia tidak ganti rugi. Kenapa? Karena pemilik kebun itu wajib untuk menjaga kebun seperti itu. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dari hamba Allah di Karawang, bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya bila suami yang mengucap talak pada saat masa iddah? Nah, istri dicerai, ditalak maksudnya, pada saat masa iddah tetap berkumpul, namun pada saat masa iddah suami kerap kali mengucapkan talak. Apakah ini terhitung talak 2 dan talak 3? Mohon penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di masa gimana di masa iddah mengucapkan talak? Jadi pada saat masa iddah si suami mengucapkan cerai lagi gitu. Cerai lagi. Ya, apakah itu masuk terhitung talak 2, talak 3 atau gimana Ustaz? Ini musibah juga banyak terjadi ya. Sampai beberapa hari yang lalu ada seorang pisah, dicerai istrinya, sudah 5 anaknya. Setelah itu dia nikah sama janda 2 orang. Istrinya dijadikan janda, anak 5, dia ngumpulin janda, bawa anak. Ya, jadi kasihan. Kita kasihan dengarnya. Cuman dia enjoy saja. Terkait dengan orang yang menjatuhkan kata cerai di masa iddah, ini kembali kepada hukum masalah. Apa hukumnya menjatuhkan kata cerai tiga sekaligus? Misalkan seorang suami mengatakan saya cerai kamu 3 kali, atau dengan lafaz saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Apa hukumnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala itu menguatkan bahwa orang yang menjatuhkan kata cerai 3 kali dalam satu majlis, hukumnya hitung 3. Itu yang sahih. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil pendapat bahwa orang yang menjatuhkan cerai 3 kali kepada istrinya, maka dihitung 1. Ini mazhab Ibnu Taimiyah dan ini yang banyak masyhur untuk fatwa kekinian. Jadi menjatuhkan kata cerai dalam satu majlis kepada seorang istri diperselisihkan oleh ulama. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian yatafarra' min dzalika, maka lahir hukum seperti yang tadi ditanyakan. Apa hukumnya seorang muslim menjatuhkan kata cerai di masa iddah kepada istrinya? Dia belum selesai masa iddahnya, dijatuhkan lagi kata cerai. Kalau kita kembali kepada mazhab Imam Bukhari, maka dihitung sesuai dengan berapa kali dia menjatuhkan kata cerai. Kalau kita merujuk kepada ulama yang bermazhab bahwa yang menjatuhkan kata cerai 3 kali dalam satu majlis dihitung 1, karena mereka menganggapnya wajib istidlalnya seperti ini. Seseorang ketika menjatuhkan kata cerai 3 kali dalam satu majlis, misalkan saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Ketika dia mengucapkan saya cerai kamu, masa iddahnya belum selesai. Masa iddahnya belum selesai, kemudian dia tidak ada kata rujuk. Ya tidak ada kata rujuk, kemudian tidak ada perbuatan yang menunjukkan dia sudah kembali. Kok bagaimana bisa dia itu mengatakan saya cerai kamu sementara istrinya masih dalam masa iddah? Jadi madhab yang pertama, yang kedua ini yang mengatakan bahwa tidak sah ya ucapan tolak dari seorang suami yang dijatuhkan kepada istri masa iddah. Kenapa? Karena posisinya dia belum suami istri, sekalipun semi suami istri. Makanya disebut dengan apa? Dengan talak bain. Ada talak bain, ada talak raji. Talak raji itu maksudnya ya seorang suami menjatuhkan kata cerai kepada istrinya, kemudian ditunggu 3 kali, 3 kali haid. Kalau masih lancar haidnya 3 kali haid, ya. Tapi kalau ternyata dia sudah menopause atau sudah berakhir masa haidnya,
atau dia masih karena kecil, belum keluar haidnya, belum balik dinikahi, kemudian dijatuhkan kata cerai oleh suaminya, maka ini hitungannya bulan, 3 bulan dia hitung, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Talaq, ya. Jadi yang perempuan yang sudah nggak haid lagi, atau perempuan yang belum haid karena masih kecil, nah boleh kita nikah sama perempuan kecil, ya, belum balik, itu dibolehkan. Kemudian dijatuhkan kata cerai oleh suaminya, maka dia nunggu 3 bulan, karena haidnya tidak bisa dijadikan ukuran, karena belum haid, yang satunya sudah berakhir masa haid. Nah, bagi orang yang menjatuhkan kata cerai kepada istrinya selama dia belum merujuk, maka ini si istri ini, dalam satu sisi dia sebagai istri, dalam satu sisi dia bukan istri, maka disebut dengan talaq raj'i. Suami kapan saja balik maka jadi istrinya, ya, kapan saja balik jadi istrinya. Tapi dari satu sisi dia bukan istri. Sampai kapan? Sampai dia mencabut ucapan cerainya. Sampai dia mencabut ucapan cerainya. Jadi inti masalahnya itu di situ. Inti masalahnya, apakah seorang suami yang sudah menjatuhkan kata cerai kepada istrinya itu punya hak untuk menjatuhkan kata cerai yang kedua sementara dia belum merujuk? Sementara dia belum merujuk. Nah, ini kembali ke akar masalah tadi, apa hukumnya menjatuhkan kata cerai 3 kali dalam sekaligus? Entah dia mengatakan saya cerai kamu 3 kali, atau saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Ya, saya cerai kamu, dia belum merujuk, saya cerai kamu lagi. Dia belum merujuk, saya cerai kamu lagi. Nah, ini sama kata ulama iftiradiyat, ada sebuah perumpamaan. Seorang lelaki mengatakan ketika melihat perempuan yang lewat, kalau saya nikah, kalau perempuan ini jadi istri saya nanti, maka saya cerai langsung. Nah, ketika Allah takdirkan dia nikah sama perempuan, apa hukumnya? Kata Ibnu Qayyim, ini mulgha, ini sekedar teka-teki yang tidak ada artinya, tidak perlu dijawab. Masa bagaimana dia mencerai sesuatu yang belum punya milik dia? Ini belum milik dia. Langsung mengatakan, kalau ini nanti jadi istri saya cerai langsung. Nah, bagaimana itu terjadi? Dia mengucapkan kata cerai sementara si perempuan belum jadi miliknya. Ini hampir sama dengan seorang suami yang sudah menjatuhkan kata cerai, kemudian belum rujuk dan belum kembali kepada istrinya, dia jatuhkanlah kata cerai. Jadi inti masalahnya di situ. Bagi yang mengambil mazhab Imam Bukhari rahimahullah, maka dia akan menjatuhkan kata cerai sesuai berapa kali dia jatuhkan. Tapi yang mengambil mazhabnya ulama yang menghitung kata cerai dalam satu majelis 3 kali langsung, dihitung 1, maka tetap dihitung 1 selama dia tidak rujuk. Seperti itu, Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dilemparkan ke jamaah. Tafadhol, Pak. Ini pertanyaan yang itu belum tidak perlu dijawab. Diselingi, Pak. Diselingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal berjamaah. Apakah ada hadis atau keterangan dari Nabi jika sholat berjamaah sudah diberikan, sudah selesai, kemudian ada beberapa orang berjamaah, dia hanya mau sholat berjamaah, ada sekitar 3 orang. Nah, lalu dia kemudian menunjukkan sholat berjamaah sama teman-teman itu. Nah, apakah betul yang dikatakan dari ikut berjamaah? Yang kedua, masih sholat berjamaah, ketika datang larangan dari belakang, karena di stopper belakang ketiga, kita sendirian. Nah, sampai imam selesai salat, nggak ada temannya, sendirian. Jadi juga ada menghargai kepada betul. Terima kasih kami itu. Pertanyaan pertama tolong diulang, dia jelas. Yang pertama, ya, ketika sholat berjamaah selesai, kemudian datang beberapa orang yang mau sholat berjamaah, tapi tidak selesai kan sholat berjamaahnya. Nah, dia kemudian memberikan sholat berjamaah sama temannya. Nah, apakah betul ini dikatakan mungkahir pahala berjamaah? Jazakallahu khairan. Terkait dengan masalah ini, masalah dari zaman dulu diperselisihkan oleh ulama karena riwayat atau athar dari Hasan al-Basri rahimahullah itu disahihkan oleh sebagian ahli hadis terkait dengan mereka mengatakan bahwa kami dulu ketika
apa kata Anas bin Malik, ketika sudah selesai dilaksanakan sholat berjamaah, maka kami itu yang datang sholat sendiri-sendiri, ya sholat sendiri-sendiri. Namun Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya itu membantah atau mengkritik pendapat ini dengan membawakan athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Anas bin Malik ketika dia masuk ke sebuah masjid, kemudian sudah selesai mereka melaksanakan sholat jamaah, maka beliau buat jamaah yang baru. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bagi mereka yang mengambil athar yang pertama tadi, maka dia tidak membolehkan seseorang untuk melakukan jamaah yang kedua di masjid yang sudah diadakan sholat berjamaah, karena berdasarkan athar Hasan al-Basri rahimahullah taala. Kemudian mereka yang menganggap itu sebuah kekeliruan atau riwayatnya tidak sahih, maka dia membolehkan. Jadi jamaah sekalian, banyak masalah fikih itu awalnya berakar dari masalah perselisihan para ulama di dalam menilai sebuah riwayat. Ketika para ulama hadis sudah berselisih dalam menetapkan sebuah riwayat, sebagian mengatakan sahih dan sebagian yang mengatakan dhaif, maka itu akan berimbas kepada fuqaha. Kenapa? Karena mereka merujuk kepada dalil. Kalau sudah di puncaknya itu berselisih, ya otomatis di bawahnya tidak mungkin menyatu, pasti. Ya, terkait dengan kalau saya masih mengikuti madhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam masalah ini, bahwa riwayat yang mengatakan bahwa kami ketika sudah ketinggalan sholat berjamaah maka kami musalli furada, kami sholat sendiri-sendiri, itu mungkin perlu dicek kembali kesahihannya, sekalipun banyak ahli hadis yang mensahihkan juga riwayat tersebut. Allahu a'lam. Itu diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis, ya, bukan ulama kekinian. Itu memang dari zaman dulu ahli hadis berselisih apakah sahih riwayatnya atau tidak. Tapi Imam Bukhari mazhabnya itu tidak sahih. Makanya dia bawakan athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau ketika masuk ke sebuah masjid, kemudian sudah diadakan sholat berjamaah selesai, beliau mengadakan sholat jamaah yang kedua. Nah, Allahu a'lam. Yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua yang tadi larangan sendirian sampai Imam selesai, kalau temannya di kiri kanan, juga apa betul dalam sholat kemarin ya ikut dia ini masbuk dia kan? Iya. Tapi sendirian itu kan di belakang, nggak ada teman. Maksud saya apakah sempat dia sholat bersama imam? Masuk? Ya. Oh iya, masuk. Nah, sunnahnya ketika kita masuk ke dalam masjid kemudian imam masih kita dapatkan untuk sholat, jangan ditunggu sekalipun at-tahiyat terakhir, sekalipun at-tahiyat langsung masuk, karena ada istilahnya orang itu tanggung. Nanti ketimbang saya masuk sementara imam at-tahiyat saya tidak dapat apa-apa hitungannya, kan lebih baik saya langsung sholat, kan cepat selesai. Karena gitu kebanyakan orang hitung-hitung kelamaan gitu kan, lebih baik nanggung. Ada kalimat nanggung itu. Kalau dalam agama tidak ada tanggung. Nabi mengatakan fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatim. Itu lafaz Nabi. Siapa saja yang sholat masbuk, maka ketika dia mendapatkan imam dalam keadaan apapun, fasallu, langsung segera sholat, jangan nunggu tanggung-tanggung. Sekalipun imam itu masih sudah di tahiyat terakhir, fasallu. Kalimat fa itu kalau dalam tatanan bahasa, grammar bahasanya, kalau dalam bahasa Arab itu kan nahu grammarnya, ya. Itu fa itu maknanya segera. Begitu kita langsung segera. Fasallu, langsung segera sholat. Jangan ditunggu. Wa ma fatakum fatimu. Kalau yang ketinggalan tinggal disempurnakan. Nah, bagaimana orang yang imam ketika salam, apakah dia munfarid? Dia tidak munfarid. Dia dihitung sholat jamaah. Cuman para ulama rahimahullah taala menyebutkan seperti ini. Di beberapa riwayat Nabi SAW menyebutkan yang sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat. Dalam satu riwayat mendapatkan 25 derajat. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa orang yang mendapatkan 27 derajat itu masuk juga orang yang masbuk yang sempat mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam. Dia mendapatkan 27 derajat. Kemudian kalau dia tidak sempat mendapatkan sekalipun satu rakaat bersama imam, misalkan dia tahiyat terakhir, maka dia dihitung salat jamaah, Mas. Dihitung jamaah dan dia mendapatkan 25 derajat. Tapi secara hukum dia masih salat jamaah. Dihitung salat jamaah dia.
kata ulama, tidak ada yang menyebutkan sholat munfarid, dia sholat jamaah. Cuman nanti yang membedakan itu nanti sutrohnya. Ketika imam sudah selesai salam sementara dia harus nambah, maka dia harus mencari sutroh. Jadi sutrohnya itu sutroh baru itu. Siapa yang di depannya itu jadi sutroh pembatasnya. Tapi selama jadi makmum, itu boleh orang lewat di depan dia. Karena sutroh dia, pembatas dia dengan pembatas dia itu adalah pembatas imam bersama imam. Jadi kalau orang sholat jamaah, tidak boleh orang lewat di depan imam, tapi boleh lewat di depan makmum. Tapi kalau nanti imam sudah salam, ada makmum yang masbuk, maka tidak boleh lagi kita lewat di depan makmum yang masbuk ini. Kenapa? Karena dia saat itu antara dia dengan pembatas dia sutroh dia. Jadi langsung secara otomatis begitu imam salam, sutroh imam itu sudah berpindah ke sutroh pribadi dia. Maka itu saja yang berubah. Tapi hukum secara jamaah atau munfarid tidak, dia tetap jamaah. Cuman pahalanya sedikit. Makanya kita saat masuk ke sebuah masjid, imam sudah tahiyat terakhir, jangan ada istilah nanggung. Ya sholat sendiri, tidak langsung ikut, karena kita ikut sholat jamaah. Kalau kita sholat sendiri, munfarid namanya. Allahu a'lam. Ustaz, menyambung tadi yang dijelaskan tentang sutroh, Ustaz. Ya, ketika ada yang masbuk terus melanjutkan sholatnya kan berarti sutrohnya ikut ke pribadi, Ustaz ya. Ya. Batasannya di mana, Ustaz? Karena kalau kita lihat di karpet ini kan garis kuningnya cuma seginian ya. Nah, ini ketika orang yang di depannya jadikan sutroh mungkin tidak tahu atau langsung balik badan juga, sehingga mungkin melewati, kalau kita pakai batasan sajadah mungkin kayak melewati kan. Jadi batasan sutrohnya sampai di mana? Boleh dijelaskan, Ustaz? Batasan sutroh itu yang sunnah, sebagaimana Abu Salamah menjelaskan bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat. Itu kata beliau, Nabi itu sholat ketika dia sujud, maka antara kepala dia dengan pembatas itu kambing bisa lewat, Mas. Jadi itu sunnahnya. Jadi tidak boleh jangan merapat dengan sutroh kepala saat sujud ya. Kemudian beliau menyebutkan itu Nabi tempatnya berdiri dengan tempat sutrohnya dia itu salah satu adru itu hasta ya, 3 hasta ya, tapi hasta masing-masing ya. Jadi kita perkirakan kalau hasta kita kira-kira berapa, ya itulah ukuran sutroh kita. Jadi 3 hasta dari sutroh ke tempat kaki berdiri itu 3 hasta. Itu jarak antara kita dengan sutroh. Lebih dari itu tidak sunnah. Makanya bagaimana kalau orang yang di depan yang kita jadikan sebagai sutroh ternyata dia pergi, entah dia tahu atau tidak, itu hak dia. Tidak ada sunnahnya nunggu. Ya, ini misalkan dia di belakang sholat, sementara kita mau ke kamar mandi atau mau ke WC, udah pergi aja langsung. Itu hak terserah dia. Tidak ada sunnahnya kita harus nunggu. Tapi kalau kita mau nunggu itu juga hak kita. Kalau ternyata kita pergi, maka dia yang sholat gimana sutrohnya? Tidak ada sutrohnya, jauh ke tembok, maju ke depan, mendekat ke sutroh. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada seorang sahabat itu dia melaksanakan sholat jauh dari sutroh, didekatkan oleh Umar, suruh jalan. Didekatkan, suruh jalan mendekat sutroh sampai 3 hasta. Jadi misalkan antum sholat di sini, sutrohnya kok pergi, antum maju. Tapi kalau ternyata misalkan antum harus jadi dipilih nanti ya, melihat. Kalau ternyata lebih dekat geser ke kanan, antum geser ke kanan. Misalkan kalau maju agak jauh, kalau geser kanan dikit itu tidak terlalu jauh, antum geser ke kanan. Kalau geser ke kiri lebih dekat, geser ke kiri. Kalau ternyata maju lebih dekat, maju. Seperti itu. Jadi boleh kita gerak sekalipun berapa langkah, itu kalau demi kebutuhan terkait dengan sholat, seperti mendekat ke sutroh. Nah, Allahu a'lam. Baik, dari Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan
sesi pertanyaan. Saya nggak tahu bahwa minggu yang kedua ini sesi pertanyaan, sehingga saya tidak dapat bahwa bukuan. Kalau masalah saya terkait dengan pertanyaan di sesi pertanyaan, apa ini kalau menurut saya pertanyaan itu bukan terkait dengan materi pelajaran adalah dengan seperti ayat kemarin. Kecuali nanti itu sudah selesai karena ini kalau menurut saya kita tidak mesti setiap pertanyaan yang ditanyakan adalah menjawab. Memang saya ditanyakan 40 pertanyaan itu hanya beberapa yang bisa dijawab. Maksud saya kalau terkait dengan materi itu sudah kuasai sehingga jawaban perlu ditahan. Itu salah saya. Kemudian terkait dengan materi itu, kemarin kalau tidak salah, menurutnya para sahabat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai kata sampai ke depan bahkan 10, 12 kan. Karena di sini berdasarkan hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Qadir Musalat juga awali dan tidak ada syahadat dan syukur. Ada dua sholat yang bisa diakhirkan di sini. Misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya, kemudian sholat zuhur, awal hari manas, zuhur dan juga. Kemudian saya akan bertanya tentang sholat isya yang tentang setiap malam. Saya tidak tahu. Pertanyaan saya, apakah sholat isya yang diakhirkan ini itu dilaksanakan bersama dengan imam? Atau apakah misalnya kita ingin melaksanakan sholat malam dan saya sholat isya sudah jelas keluarga saya atau sholat sendiri saja karena ingin mengejar keutamaan. Kalau nanti menjelaskan terkait dengan ini, apakah dilaksanakan bersama dengan imam atau cukup dengan keluarga saja? Kemudian yang kedua, mungkin ini kemarin juga ada yang mengusulkan kepada saya sebagai profesi terkait dengan jamaah jamaah ini yaitu antara dengan bisa ada yang menyebutkan kawan saya soal nggak boleh itu berasa. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan syarat tampil dengan jamaah seperti apa? Apakah nanti setiap hujan turun kemudian nanti itu sudah lain jawab atau pertanyaan saya kita bisa sepakat apa? Ada yang mau jawab apa, ada yang tidak. Apakah ini akan mengukur berusaha? Kemudian ada jawaban. Ada jawaban. Kayak kita tahu bisa diadakan dan jawaban. Karena itu kemarin kalau kita kait dengan sudah di kali kita sekali dalam tahap itu. Kalau saya di sini kita tahu pernah kita menjawab apa? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya sudah dikasih mukadimah sama Ustadz kita, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Mungkin bisa saya mengatakan termasuk ini. Nah, ya benar. Ya, memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Sampai ulama kita mengatakan itu bahwa orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Ya. Hanya orang gila yang mampu menjawab semua pertanyaan. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi terkait dengan melaksanakan sholat isya takhir ya. Inti masalahnya atau hadisnya merujuk kepada hadis Nabi. Di zaman Nabi itu sudah banyak musolla atau kalau kita sebutnya musolla ya, atau masing-masing di luar Masjid Nabawi ya, atau di luar Masjid Nabawi itu juga melaksanakan sholat 5 waktu di masjid mereka masing-masing seperti suku Mu'ad itu ada juga masjidnya. Mereka melaksanakan sholat 5 waktu juga di situ. Kemudian ketika mereka melaksanakan sholat isya, semua yang sholat isya yang dilaksanakan di masjid-masjid selain Masjid Nabawi itu rata-rata sholat di awal waktu. Itu rata-rata sholat di awal waktu. Tapi sholat Nabi dan Masjid Nabawi secara khusus di Madinah
Itu kata ulama rahimahullah, itu tidak ditemukan riwayatnya kecuali umumnya Nabi sholat itu paling cepat setengah 10. Itu paling cepat setengah 10. Ya, itu umumnya Nabi sholat. Makanya Nabi itu kalau sudah selesai adzan Isya, itu Nabi melihat dia, nengok ke masjid, kira-kira sahabat sudah banyak apa belum. Kalau masih sedikit, Nabi nunggu. Ya, kalau sudah banyak, Nabi keluar. Karena Nabi dekat masjidnya, rumahnya dengan masjid. Jadi ditengok sama Nabi. Kemudian Nabi terkadang mengakhirkan sampai setengah 12. Pertanyaannya sekarang, nah kalau kita ini mau mengakhirkan, ya sholat Isya sementara tidak ada jamaah, tidak ada satu masjid yang mengakhirkan, apakah boleh kita mungkin dengan alasan nanti saya akhirkan sholat bersama istri? Kata ulama rahimahullah, tetap afdal datang ke masjid. Afdalnya datang ke masjid. Jadi kalau dipertimbangkan, dibandingkan antara keutamaan mengakhirkan dengan keutamaan dengan keutamaan sholat di masjid, itu lebih dikuatkan sholat di masjidnya. Kenapa? Karena Nabi itu juga menengok sahabat yang datang ke masjid, ditunggu sampai Nabi mengakhirkan. Artinya apa? Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cepat melaksanakan sholat Isya ketika para sahabat sudah datang. Kemudian diakhirkan oleh Nabi dalam rangka untuk menunggu sahabat yang terlambat datang. Jadi kalau kita misalkan mau membandingkan, ya sekalipun tidak ada dalilnya, tetap lebih afdal sholat ke masjid. Itu untuk kaum laki-laki. Cuman ini bermanfaat untuk kita misalkan yang memang kita ini mau sholat sendirian di rumah, misalkan karena ada uzur, misalkan antum punya hajat atau misalkan sudah lewat sholat Isya, antum datang safar, kemudian orang di masjid sudah selesai sholat, antum mau sholat di rumah, maka afdalnya kalau antum bisa diakhirkan sholat itu sampai tengah malam, atau sampaikan juga kepada ibu-ibu yang tidak wajib sholat ke masjid, untuk apa mengakhirkan sholat Isya sampai jam 10 atau jam 11, itu lebih afdal dan lebih banyak pahala. Seperti itu, Allahu a'lam. Kemudian terkait dengan jamak motor. Jamak motor ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh ahli. Karena jamak motor ini namanya jamak, ya. Ini jadi ada, tidak semua yang dilakukan di zaman Nabi SAW itu menunjukkan kesunahan. Tapi ada yang dilakukan karena kebolehan. Contoh salah satunya jamak motor. Jamak motor ini rukhsah. Rukhsah itu hanya sekedar kebolehan, bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Nah, seperti apa motornya? Nah, ini kalau sudah seperti apa motornya, saya tidak bisa jawab seperti apa, tidak tahu saya. Mau rintik-rintik, gerimis atau deras, Allahu a'lam. Ya, yang jelas Nabi menyebutkan hujan, yaitu hujan. Mau hujan, mau rintik-rintik ya hujan, mau deras ya hujan. Intinya kalau sudah hujan, salah satu sunnahnya kebolehannya, boleh seseorang untuk tidak sholat ke masjid, sholat di rumah, ya sholat sendiri-sendiri di rumah. Seperti itu, Ustaz. Ya, Allahu a'lam. Saya ada yang lain? Apa mau menjawab pertanyaan? Sudah habis waktunya? Ustaz. Belum ya? Fadhal, Ustaz. Di sini, Pak. Waalaikumsalam. Bukan, ini sesi tanya jawab. Pertanyaan diserahkan ke jamaah khusus tanya jawab. Tidak ada materi. Jadi ini trial. Ini khusus minggu kedua. Itu semuanya tanya jawab. Jadi kalau misalnya kondisinya bagus ya terus, tapi kalau enggak mungkin dirubah nanti. Baik lagi ke materi. Saya pernah dengar ada beberapa yang tidak boleh, dan ada yang akan mengikuti makmum tersebut dan tidak imam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kita makmum yang terlambat dan tidak selesai sholat, dan di situ kita tidak bisa jadi makmum, kan? Nah, itu apakah kita langsung sholat wajib, atau misalkan kita kan banyak sholat yang sunnah yang biasa dilaksanakan, sholat wudhu, sholat masjid, atau sholat makan.
Ya kita langsung sholat fardu, apa boleh mengerjakan kelas yang lain dulu karena kita belum mendapati teman sebagai imam atau seperti apa. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama itu inti masalahnya seperti ini. Apa hukumnya seseorang itu menjadi imam sementara tidak ada niat jadi imam? Tidak ada niat jadi imam. Apakah boleh dia memunculkan niat itu di pertengahan sholat? Karena sebagian madhab, sebagian fuqaha itu mengatakan tidak sah seseorang itu untuk menjadi imam ketika dari awal takbiratul ihram dia tidak ada niat untuk jadi imam. Dari awal tidak ada niat jadi imam. Maka ketika nanti ini dianggap sebuah kebenaran atau kita memilih ini, maka seorang yang masbuk tidak boleh kita jadikan sebagai imam. Misalkan kita datang terlambat, masih ada satu orang yang masbuk, kita jadi imam, jadi makmum ke dia. Berarti menurut pendapat mazhab ini tidak boleh. Kenapa? Karena dari awal dia niatnya sebagai makmum. Tidak mungkin dia merubah niat di pertengahan sholat. Tapi ini dibantah dengan hadis dan sunnah Nabi SAW. Makanya pendapat seperti ini selama kita ada nas, ada dalil, maka kita mengikuti dalil. Dari mana dalilnya? Nabi SAW ketika sholat malam itu sholat sendirian. Begitu Nabi sholat, di pertengahan sholat datang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jadi makmum. Dalam sebuah kesempatan juga Nabi pernah sholat malam sendirian, tiba-tiba datang Hudzaifah. Nah ini semua membantah pendapat tadi. Nabi SAW dari awal itu sholat sendirian dan niatnya yang sholat munfarid. Tiba-tiba di pertengahan sholat, Nabi lagi sholat, datang Ibnu Abbas berdiri di samping kiri. Akhirnya diambil kepalanya, rambutnya oleh Nabi karena rambutnya panjang. Dalam satu riwayat telinganya dijewer, ditaruh ke samping kanan. Ibnu Hajar memberikan ta'liq bahwa seorang bapak itu disunnahkan sekali-sekali menjewer telinga anaknya, dan itu membuat orang jadi cerdas katanya. Anak jadi cerdas dengan dijewer telinganya, dijewer. Karena Nabi SAW itu mengambil telinga Ibnu Abbas dari samping kiri ditaruh ke samping kanan. Kenapa? Karena posisinya salah. Nah pertanyaannya sekarang, kapan Ibnu Abbas jadi makmum dan kapan Nabi jadi imam? Nabi itu imam ketika di pertengahan sholat. Maka itu dibantah pendapat tadi bahwa boleh seseorang menjadikan makmum orang yang masbuk sekalipun dari awal dia niatnya jadi makmum, kemudian datang orang nyusul, itu boleh dia melaksanakan sholat di belakang orang masbuk tersebut dan dia jadikan sebagai imam. Dan ini yang sesuai dengan dalil atau perbuatan Nabi SAW. Dan andaikan itu tidak boleh, otomatis ya tentu setelah selesai sholat Nabi akan mengajarkan kepada Ibnu Abbas bahwa ini tidak boleh. Tapi Nabi biarkan, itu menunjukkan sunnah takririyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini makmum sama imam, dan Nabi niatnya jadi imam di pertengahan sholat. Itu yang sahih, Allahu a'lam. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau antum masuk ke masjid dan orang sudah selesai sholat dan antum tidak punya teman, antum melaksanakan sholat sunnah dulu. Karena apa? Tidak ada kebutuhan untuk segera. Imam makmum sudah, jamaah sudah selesai. Antum jangan sampai nanti ketika masuk ke masjid jamaah sudah selesai, antum langsung sholat wajib. Sementara ada kesempatan tahiyatul masjid, kemudian ada sholat qabliyah, ya, ada sholat-sholat sunnah yang lain misalkan. Laksanakan dulu itu, jangan sampai sudah ketinggalan sholat jamaah, sholat sunnah ketinggalan lagi. Kan banyak ruginya. Jadi kalau kita masuk ke sebuah masjid jamaah sudah selesai, udah laksanakan secara sempurna. Sholat qabliyahnya laksanakan dulu yang tenang, jangan terburu-buru. Syukur-syukur nanti ada orang datang, kita bisa sholat berjamaah. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Nah, satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Setelah itu selesai? Enggak. Oh. Kemarin dibatasi 45 menit. Bismillah Ustaz, izin tanya. Pada surat Al-Hadid ayat 10, kata khobli setelah huruf jar berbaris kasroh, sementara kata ba'du setelah huruf jar berbaris domah. Apakah ini ada aturan tersendiri Ustaz? Gimana?
Min pada qablu. surat Al-Hadid ayat 10, kata qabli setelah huruf jar berbaris kasroh, sementara kata ba'du setelah huruf jar berbaris doma. Ini ada aturan tersendiri, Ustaz. Yang kedua, kemudian ada kalanya dalam Al-Quran disebutkan semua yang ada di langit dan di bumi dengan kata ma fis samawati wa ma fil ard, dan kadang-kadang ma fis samawati wal ard. Apakah ada beda pengertian, Ustaz? Demikian. Syukran, jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Ini mungkin masalah bahasa ya. Jadi kalimat min ba'du sama min qablu juga ada. Jadi kalau ada kalimat qablun sama ba'dun ketika diawali oleh huruf jar, dan kalimat qablun itu maknanya merujuk kepada kalimat setelahnya, maka dia kasrah. Min qablil fajri misalkan ya. Sebelum salat fajar. Min ba'di dhuhri, setelah salat zuhur. Tapi kalau dia nanti kalimat setelah atau sebelumnya merujuk kepada kalimat sebelumnya, maka dia didhammahkan. Maknanya min qablu atau min ba'du. Itu maknanya min qablu kembali. Antum kembalikan baca kalimat sebelumnya. Berarti apa min qablu itu? Min qablu kembali merujuk kepada jumlah sebelum kalimat qablu, maka dia didhammahkan. Itu isyarat bahwa makna qablu itu merujuk kepada jumlah sebelumnya. Begitu juga min ba'du merujuk kepada jumlah sebelumnya. Tapi kalau dia merujuk kepada jumlah setelahnya, maka harus dilanjut dan dia harus wajib kasrah karena diawali oleh huruf jar. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu tentang kalimat min qablu sama min ba'du. Kalimat ma fis samawati wa man fis samawati wa man fil ardi, kalau man digunakan untuk yang berakal ya, seperti manusia ya kan berakal ini. Kemudian makhluk Allah yang lain seperti malaikat, jin, itu kalimat man yang berakal. Tapi kalau ummah itu mencakup semuanya, seluruh makhluk Allah itu cakup, diantaranya manusia masuk di dalamnya. Jadi kalau disebutkan ma fis samawati wa ma fil ardi, masuk semuanya, manusia masuk, kemudian juga semua makhluk masuk, benda mati masuk, ya tumbuh-tumbuhan masuk. Tapi kalau sekedar man berarti itu hanya kepada yang berakal. Seperti itu, Allahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Sudah. Apa kita lanjut pertanyaan yang kemarin masih banyak belum selesai? Hah? Baik, Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan yang minggu lalu ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kami 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Orang tua kami sudah meninggal dan meninggalkan 2 rumah warisan. 1 rumah warisan ditempati oleh saudara yang pertama dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak baik, sementara yang 3 lainnya sudah memiliki rumah sendiri. Ketika rumah warisan ini akan dibagi, ada saudara yang tidak setuju karena melihat kondisi saudara yang pertama yang ekonominya tidak bagus. Bagaimana hukumnya menahan pembagian warisan dikarenakan kondisi seperti ini, kan? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa 11 sama 12 itu menyebutkan ada isyarat menyegerakan pembagian warisan, sampai disebutkan oleh Allah 3 kali lafaz yang hampir sama. Allah menyebutkan min ba'di ma yusa, min ba'di wasiyatin yusa bihi audain. Jadi harta waris segera dibagi setelah wasiat ditunaikan dan hutang si mayit. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, min ba'di wasiyatin yusuna biha audain, yusina biha audain. Itu 3 kali. Itu kata ulama bahwa hukum asal harta warisan segera dibagi. Nah, makanya saat kita mendapatkan ada keluarga kita yang sudah meninggal, maka harus dicatat siapa ahli warisnya. Ya, cuman sebelum warisan itu dibagi, maka dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, kemudian dikeluarkan dari hartanya itu apa? Untuk membayar utangnya dulu. Baru setelah itu kalau dia punya wasiat terkait dengan hartanya, mau diwakafin atau mau sedekah kepada fakir miskin, dikeluarkan dulu. Sisanya baru dibagi. Nah, langsung dibagi.
tidak boleh ditunda. Boleh ditunda kata ulama rahimahullah kalau ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Ya, misalkan rumah, gimana mau bagi, tidak ada yang beli. Misalkan, gimana mau bagi, kan tidak mungkin kita robohin, kita pecah-pecah kan? Tidak mungkin. Itu udzur syar'i. Ditunda. Kemudian yang kedua ada kesepakatan. Karena setelah rembukan ada kesepakatan, kalau semua ahli waris sepakat, maka boleh kita tunda, tidak ada masalah. Tapi hukum masalahnya disegerakan. Selama ada kesepakatan, kalau ada sebagian ahli waris tidak sepakat, maka wajib disegerakan. Kalau ternyata masih ngotot, maka yang segera ingin dibagi harus dikasih dulu hak dia. Karena itu sudah jadi hak milik dia secara otomatis. Jadi ada harta yang kita dapatkan secara otomatis, yaitu harta warisan. Maka kita ini kalau punya kerabat yang kaya raya, itu senang. Ya, kenapa? Bisa jadi kita jadi ahli waris. Kayak kalau dia yang duluan meninggal, ya bisa jadi ahli waris. Itu nanti jadi kaya mendadak. Ya, kaya mendadak. Itu banyak orang yang kaya mendadak. Ada satu kisah disebutkan, ada orang pengembala 3 orang. Pengembala kaya, orang hidup di kampungan. Terus ada satu sepupunya itu merantau ke kota jadi kaya raya, meninggal, tidak ada ahli warisnya. Dicarilah sama hakim, di mana ahli warisnya, ditelusuri kemana nasabnya, ditemukan perkampungannya, ternyata 3 orang jadi ahli waris. Jadi asabah, dipanggil sama hakim semuanya. Kenapa tahu kalian kenapa saya panggil? Ya, kami tidak tahu, kami tidak ada pelanggaran apa. Tidak, ini di sini ada si fulan namanya, itu meninggal dunia, harta kayaannya banyak, tidak ada ahli warisnya, istrinya juga sudah meninggal, tidak punya keturunan. Kami telusuri, kalianlah yang berhak untuk menjadi ahli waris. Akhirnya kekayaan dikasih ke mereka bertiga, dibagi 3 langsung. Jadi pengembala kami tadi yang miskin kaya mendadak, diminta sama qadhi, sama hakim. Setelah diserahkan itu harta semua, diminta, mau tidak kalian sedekah untuk si mayit? Ini orang si mayit ini, kan hartanya banyak untuk kalian. Kata 3 orang ini apa? Pak Hakim, dia aja selama hidup tidak pernah sedekah, ya. Padahal itu harta ada di tangan dia, katanya. Masa kami setelah itu harta dia tinggalkan, kami yang dapat, kami mau sedekah atas nama dia? Ya gimana, katanya. Dia aja tidak mau sedekah untuk dirinya sendiri, masa kami yang menyedekahkan untuk dia? Berarti dia tidak mau sedekah, Pak Hakim, kan? Untuk kami itu harta. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Kita khawatir ini terjadi, kita dikasih harta banyak, tidak mau sedekah di masa hidup, setelah wafat harta masih banyak, ahli waris kita tidak ada yang mau menyedekahkan untuk kita yang sudah wafat. Jadi hukum asalnya seperti itu. Nanti tinggal ditanyakan, kalau sepakat mereka ditunda, tidak ada masalah. Kalau sepakat semuanya. Kalau ada satu ahli waris yang segera mau dia ambil bagiannya, kasih segera. Tidak boleh ditunda. Nanti yang menunda itu dosa. Nah, Allahu a'lam. Saya lanjut. Apa habis waktunya? Belum ya? Lanjut pertanyaan. Mungkin dari bapak-bapak yang ditanyakan. Nggak ada yang mau tanya. Siapa? Pertanyaan yang memang masih menggelitik di saya, Pak. Jadi saya Ya, Banyak pertanyaannya. udah saya datang. Udah. Masanya sholat kan kita Jadi, susah. ya ini, Udah. ya ini udah saya tanyakan tadi. Terus yang kemarin udah saya kirim ke Ustadz, ada yang sama. Sama ya, saya gabungkan aja. Tapi sebenarnya harapannya kan jamaah yang di sini katanya, Bu. Karena Ustadz Tapi itu salah 7 jamaahnya di situ sama. ya, Cuma dia nggak mau susah untuk mengutarakan kayak dia bisa dulu kasihan. Kalau tanya dan saya juga marah. Dan baru dari Ustadz Satraya menyarankan yang ditanyakan sesuai materi. dari awal ya. Ya.
habis itu baru. Mungkin baiknya kita kembalikan ke Kalau simulasi yang ya. tanya yang itu diseleksi yang berhubungan dengan itu kamu buat dulu yang berhubungan dengan materi belajar yang kedua itu baru kasihan orang karena nggak berani. Ini nggak ada yang berhubungan semua, Pak. Oh sudah kalau Beda semua. itu sekali prioritasnya gitu Iya. yang berhubungan materi ya kan habis itu kemudian baru Jadi kayaknya bulan depan mending dibalikin lagi Pak. Materi aja. Nanti akan jawabnya ada sih tersendiri. Kayak kemarin minggu lalu kan lebih interaktif. nggak tahu tanya ini modelnya kayak di YouTube juga khusus untuk pada itu ada hanya jauh itu sehari-hari jauh Iya. Jadi dari gimana itu hukumnya ya? Saya kan menunda-nunda ketika saya kembali menyampaikan apa yang dijalan politik, jadi pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan saya tidak tega dengan adik-adik saya yang di masa ini untuk di Mandir dan Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat di atas kendaraan secara umum, ya kalau sholat sunnah itu bebas. Seperti Nabi SAW ketika safar, Nabi sholat di atas kendaraannya, di atas onta, kemana saja menghadap. Cuman kalau Nabi tiba saatnya sholat wajib, Nabi turun. Karena wajib seseorang itu menghadap kiblat. Tapi kalau nanti ternyata di atas kendaraan kita tidak yakin, kalau bisa, itu laksanakan sholat itu ketika nanti sudah turun. Kalau bisa ya. Tapi kalau memang misalkan prediksi kita ini tidak akan sampai nanti takut khawatir ini ya fattaqullaha mastata'tum. Salat kemana saja arah bis. Itu sudah darurat namanya. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai nanti salat asar sudah hampir habis waktunya sementara nanti berhentinya bis itu habis maghrib. Itu nanti ditunda, jangan. Ya haram hukum. Nah, terkait dengan warisan tadi itu tidak boleh pakai perasaan. Jadi harus segera diselesaikan masalahnya seperti apa. Nanti semua keluarganya yang jadi ahli waris itu harus didudukkan bersama karena nanti kalau ditunda itu nanti akan bertumpuk masalahnya. Nanti misalkan kita tunda akhirnya satu meninggal dunia lagi. Nanti ditunda lagi satu meninggal dunia dan itu banyak sekarang. Orang yang harta warisnya bertumpuk-tumpuk tidak tahu siapa sudah yang punya. Ya, sudah sampai berapa keturunan. Nah, itu siapa yang salah itu? Yang salah dari semua yang pertama itu yang menjadi orang pertama kali menunda. Makanya di dalam agama itu segera diselesaikan warisan. Intinya jamaah sekalian kalau ada yang meninggal dunia itu ada, kalau ini ada yang diliput 5 orang, 5 ahli waris pasti dapat. Jadi kalau ada yang meninggal dunia ada 5 ahli waris pasti dapat. Makanya yang meninggal dunia itu yang pertama dilihat ibunya masih ada belum, ibu bapak. Kalau yang meninggal suami berarti istri, kalau yang meninggal istri berarti suami sama anak, laki-laki atau perempuan. Kalau 5 ini semuanya ada, seluruh ahli waris yang lain itu mahjub, tidak dapat warisan. Jadi saudara si mayit, paman si mayit, kakek si mayit, ya cucu si mayit itu semua terhalang. Kalau 5 orang ini ada, makanya ada yang meninggal itu dicatat bapaknya ada enggak? Kalau ada catat satu ahli waris pertama bapak. Ibunya ada enggak? Sudah enggak ada, sudah wafat berarti enggak ada. Istrinya ada, tulis berapa istrinya? Misalkan 2 istrinya, tulis 2 istri. Anak berapa? Laki atau perempuan? Tulis semua. Anak si mayit. Seperti itu, diselesaikan cepat. Nanti kalau bapak itu menunda, nanti jadi sengketa di kemudian hari bapak ikut dapat dosa. Kenapa? Karena bapak punya kesempatan menyelesaikan, tapi bapak menunda. Makanya, tapi boleh kita tanazul dalam warisan, boleh mengalah, ya, boleh mengalah. Allahu a'lam. Iya boleh diikhlaskan, cuman harus diperjelas. Kan ahli warisnya bukan satu orang tidak ahli warisnya, yang hidup tinggal satu. Oh kalau tinggal satu gampang, tinggal diikhlaskan semuanya, tidak ada masalah. Cuman kalau banyak, misalkan 5 atau 4, diikhlaskan ke semuanya apa kepada individual? Kalau kepada semuanya disampaikan
Ini saya tidak mau ngambil, saya serahkan kepada kalian semua. Nanti dibagi antara mereka. Allah. Cukup. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya terkait warisan, bagaimana hukumnya tentang utang piutang. Jadi kita ada orang yang sudah meninggal, kemudian yang ketika orang itu meninggal, yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutangnya siapa? Bagaimana ini? Pasti kan biasa orang itu kan anaknya juga kan dapat terus segala tapi secara warisan ada. Nah, apakah dibiarkan dulu sehingga nanti temu warisan juga sudah, tapi kan butuh waktu ya, butuh waktu sehingga jangan almarhum kan sudah meninggal. Maksudnya itu bagaimana umumnya ketika seperti itu. Jika kalau misalkan anak-anaknya punya uang kan tidak dapat saya, oh siapa yang punya utang, jadi saya kasih orasi. Mana itu ketika anak-anaknya itu tidak punya untuk membayar itu, tapi bisa tawarkan oh ada rumah, oh ada motor, itu cara. Nah, itu sepakat ulama bahwa sebelum warisan itu dibagi, maka warisan itu digunakan untuk bayar utang. Jadi tidak ada hak ahli waris terhadap harta peninggalan selama si mayit itu punya utang, ya. Jadi ini tidak boleh dibagi. Jadi harta warisan itu kalau ternyata nanti habis untuk bayar utang, maka ahli waris tidak dapat apa-apa. Jadi yang pertama itu min ba'di wasiyatin yusa audain. Kata Allah, warisan boleh dibagi setelah wasiat diselesaikan dan utangnya sudah dibayar. Selama utang masih ada, wajib dibayar segera oleh ahli waris. Ya, maksudnya dengan harta warisan itu. Tidak boleh ditunda. Nanti kompromikan dengan yang terkait yang ngasih piutang. Kalau dia ridha dan rela mau ditunda, itu hak dia. Tapi kalau dia tidak ridha, maka mau tidak mau dia harus jual itu rumah. Dia yang punya hak saat itu. Namanya apa? Dijual secara paksa. Karena dia punya hak, nggak boleh ditunda. Karena yang meninggal juga sudah wafat, ya si yang yang utang dan dia meninggalkan harta, itu hak dia, itu harta dia di situ ada secara otomatis sudah ada. Makanya konfirmasikan dengan disepakati atau dibicarakan dengan yang bersangkutan. Kalau dia mau menunda sampai nanti rumahnya laku atau sampai ahli waris yang lain punya kemampuan untuk bayar, silahkan. Tapi kalau dia bersikukuh itu bisa diangkat ke pengadilan masalahnya, dan dia punya hak untuk mengangkat. Nanti masalahnya sama ahli waris. Ya seperti itu. Berarti kan harus menjual atau apa dulu ya? Iya. Berarti kan atau anak-anaknya kan itu sudah meninggal atau akan memperankan atau memang si mayat itu sudah terlepas ketika dia sudah punya warisan tertentu. Jadi maksudnya itu kan itu langsung dibayar ketika ada uangnya. Nah, ketika kita mau menjual rumah atau toko itu kan bisa sehari 2 hari, Betul. sebuah 2 bulan, jadi setelah kita punya. Sedangkan mayatnya itu berat, harus sudah dibayar secara kepenuhan. Maksud itu, apakah si mayat sudah terlepas dari utang itu karena sudah ada warisan ketika dia membebani mayat, ataukah ketika sudah ada yang menanggung walaupun dia belum bisa bayar, si mayat itu sudah lepas dari dosa dari tanggungan itu. Itu kembali kepada kondisinya. Kondisi yang utang. Si mayit itu waktu hidup dia punya ini piutangnya ini muakkad atau mutlak seperti itu. Ya, lihat perjanjiannya. Kalau ternyata muakkad ada tempo waktu dan dia tidak bayar sementara punya kemampuan, semenjak dia tidak bayar itu sudah dosa dia. Karena Nabi SAW menyebutkan matlul ghani zulmun. Orang yang punya kemampuan bayar jatuh tempo kalau tidak bayar, maka itu sebuah kezaliman. Jadi sampai di bawah-bawah wafat
itu sudah tambah dosanya. Jadi selama itu belum terbayar, sementara utangnya itu utang yang disepakati waktunya dan dia sudah jatuh tempo, sementara dia punya kemampuan tapi ditunda terus, maka dia dosa semenjak dia menunda. Tapi kalau ternyata misalkan dia mutlak begitu saja, maka dia tidak kena beban. Dia tidak kena beban. Kenapa? Karena di luar kemampuan dia ini. Dan utangnya secara mutlak itu masuk bebas. Kapan aja kau mau bayar, ternyata keduluan mati. Maka selama harta ini belum laku, ya kita berharap semoga tidak ada beban untuk si mayit seperti itu. Karena di luar kemampuan dia, dan utang yang dia utang itu, uang yang dia pinjam itu ternyata itu terlepas, tidak ada jatuh tempo. Jadi kembali kepada kapan rumah itu laku, maka dibayar. Insya Allah kita berharap semoga tidak ada beban untuk si mayit. Makanya yang punya piutang sama orang disedekahkan aja lah biar selesai cepat. Kalau kecil ya, wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum. Kalau antum sedekah itu lebih baik. Kalau nominalnya sedikit, ya cuman kalau besar itu yang berat. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya waktunya habis. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Kalau ada jawaban yang salah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang benar semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, diberikan kebenaran, ilmu yang bermanfaat, membawa berkah, dan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan hati untuk merubah diri dan menerima semua kesalahan untuk bisa diluruskan. Barakallahu fikum. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.